Sahabat Pemasyarakatan, setelah perjalanan kita di daerah Bogor dan Cibinong, now it's time kita visit ke Gunung Sindur. Ada keunikan, kekhususan, dan upaya yang luar biasa dan tak biasa. Penasaran kan? So, don't miss it! Memasuki kawasan Lapas Gunung Sindur, kekhususan pertama yang akan kita temui adalah adanya tambahan pengamanan dari Brimopolda Jabar. Halo Sobat Pemasyarakatan, dan saat ini saya berada di tengah-tengah dua lapas di daerah Gunung Sindur. Yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gunung Sindur, dan yang satunya lagi, Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur. Tentunya kita akan kulik bersama apa sih yang spesial dari kedua lapas ini. Dan destinasi pertama di Gunung Sindur yang akan kita kunjungi adalah Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur. Yuk kita lihat apa sih yang bisa kita pelajari dari Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur. Sahabat Pemasyarakatan, saat ini kami sudah berada di dalam Lapas Narkotika Gunung Sindur. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa lapas ini berprestasi, telah mensupport, mendukung hingga sejumlah narapidana kasus terorisme mau berikrar NKRI, dan itu menjadi bagian dari hasil pembinaan yang memang menjadi target dalam pembinaan narapidana kasus terorisme. Dan bersama saya saat ini adalah Bapak Damari, Kalapas Narkotika Gunung Sindur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu, terima kasih dari PAS TV, Dijen PAS sudah hadir ke kantor kami, ke Lapas Narkotika Gunung Sindur. Kami sangat bersenang dikunjungi Ibu dengan tim. Karena kami dengar gini Pak, di sini dalam tahun ini sudah sejumlah puluhan narapidana kasus terorisme mau berikrar NKRI. Berapa orang Pak narapidana yang sudah berikrar NKRI? Baik Ibu, jadi sejak awal penugasan saya di Desember 2020 dan selama tahun 2021 kami sudah alhamdulillah bisa mengajak teman-teman mereka yang berkasus terorisme untuk berikrar NKRI. Itu tahap 1 di bulan Maret itu 34 orang. 34 orang. Dan kemarin di bulan Oktober ya, akhir Oktober atau awal November 34 orang juga, jadi orang. Total jumlah ada 68 orang. Kalau jumlah kasus terorisme sendiri berapa Pak? Ya kalau jumlah kasus terorisme di sini kan rata-rata kan sudah ada yang bebas, ada yang kami juga sudah memindahkan 30 orang dulu ke Nusa Kambangan karena ada pelanggaran-pelanggaran, dan saat ini yang ada di kami ada 96 orang. 96 orang. Oke, sahabat Pemasyarakatan, salah satu yang menjadi target pembinaan narapidana terorisme adalah bahwa narapidana kasus terorisme mau berikrar setia NKRI. Karena kebanyakan sebelumnya narapidana kasus terorisme itu tidak mau untuk berikrar setia kepada NKRI. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Pak Damari beserta jajaran hingga saat ini. Di tahun ini sudah 68 narapidana terorisme berikrar setia NKRI. Pak, tentunya tidak gampang ya untuk mensupport mereka agar merubah mindsetnya, sudut pandangnya hingga mau berikrar setia pada NKRI, mau tadi Bapak bilang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu apa saja yang dilakukan agar tujuan dari pembinaan itu dapat tercapai? Baik Ibu, ya tentu saya selaku pimpinan mengajak kepada teman-teman, baik pejabat maupun staf, untuk bagaimana meramu bahwa teman-teman kita yang sedang berkasus terorisme itu untuk mau kita ajak. Tentu kami juga harus bisa menjadi teman, menjadi orang tua, menjadi saudara yang semuanya bagaimana kita jangan memaksa, tapi dengan teknik apa mereka bisa menyadari. Tentu ada beberapa metode yang selain kerjasama dengan pihak-pihak BNPT, Densus, dengan BIN, kami kepada napiter yang sudah NKRI yang sudah akomodatif dengan kita, kami ajak bicara. Akhirnya kami masuk teknik, artinya memasukkan di kelompok mereka sendiri yang sudah tahu apa sejarah perjalanan, apa menjadi mereka
dikategorikan napiter, sehingga dengan cara itu alhamdulillah para teman-teman yang masih kategori merah atau kategori masih berintegriti dengan kelompoknya bisa memahami, bisa menyadari kekeliruannya, dan lambat laun pelan-pelan mereka bisa mengerti apa yang kita maui. Kami sebagai pihak dinas yang harus memfasilitasi mereka untuk bisa berproses pemasarakatan, artinya bisa mendapat remisi, usul CB, CMB, dan hak-hak mereka sebagai warga binaan bisa dipenuhi dengan salah satu syaratnya adalah khusus untuk terorisme adalah mengucapkan ikrar, bersedia mengucapkan ikrar dan sumpah NKRI. Dan tanda tangan juga ya Pak? Oh iya, tanda tangan bermaterai, sumpah di atas Al-Quran, dan kita saksikan pejabat yang terkait untuk menyaksikan ikrar tersebut. Dan ini adalah bagian dari kegiatannya Pak? Ya, baik, ini adalah bagian dari konseling atau pembelajaran tentang keagamaan dan psikologi juga, tentang makna hidup, kehidupan, dan penghidupan, tanggung jawab keluarga, dan apa sih yang harus dilakukan sebagai warga negara yang baik. Dan teman-teman ini sudah NKRI semua Pak? Ini sebagian sudah, ada yang sedang berproses. Oke, berarti di sini justru saling mendukung ya Pak ya? Saling mendukung. Saling mendukung yang belum NKRI dan yang sudah NKRI. Betul. Oke. Saya tanya satu, Mas apa namanya? Yasir Rum. Yasir Rum, kasus apa? Saya kasus terorisme Pak. Dari mana asalnya? Dari Bekasi Pak. Bekasi. Kena berapa tahun? Kena vonis 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun. Sudah berapa tahun di sini? Sudah 2,9, 2,8. 2,8. Apa yang sedang dipelajari ini, Mas? Saya sini di pelatihan di sini ada untuk bagaimana konflik ini kita untuk meredakan konflik, terjadinya konflik, dan memberikan perbedaan tersebut. Oh gitu. Jadi apa yang bisa dirasakan dari kegiatan ini untuk teman-teman ini? Ya, saya merasakan di sini mempelajari bagaimana kita kehidupan di luar nanti agar menjadi perbedaan-perbedaan pendapat itu kita terima itu dengan baik juga, dengan tidak diutamakan dengan perselisihan tersebut. Dan Mas ini sudah NKRI? Sudah Pak. Sudah NKRI, dan tugasnya adalah mengajak juga ya, menularkan ke teman-temannya yang lain ya. Oke Pak, selain ini Pak, apalagi sih wadah diskusi untuk teman-teman, ini kan ada teman yang udah NKRI, ada yang baru mau proses NKRI, ada lagi nggak Pak wadah seperti ini? Ya, ada. Selain ini nanti di lantai bawah ada yang namanya ruang damai, nanti kita ruang lihat. damai, Ya. oke. Selain itu juga ada kegiatan yang di masjid, yaitu kegiatan ceramah, mendengarkan takziah lah begitu, dengan mungkin memperdalam tentang pembacaan Al-Quran dan mungkin belajar bahasa Arab. Oke, komplek ya Mas? Ya, Pak. Oke. Kira-kira. Siap. Berarti saya tertarik nih Pak, ruang damai itu kayak apa sih Pak? Boleh kita ajak ke sana Pak? Oh baik, Bu. Nanti kita ke bawah. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Assalamualaikum. Jadi selanjutnya ini Bapak akan mengajak kami ke apa tadi Pak namanya? Ruang damai dengan ruang kunjungan online, Ibu. Oh, ruang damai dan ruang kunjungan online. Oh ini ya? Ini adalah fasilitas kami untuk fasilitas kunjungan online bagi seluruh warga binaan, termasuk yang kasus terorisme. Nah ini mereka adalah para napi-napi kasus terorisme yang sedang kategori merah, sehingga masuk kategori high risk ya? High risk yang kategorinya merah. Merah itu artinya mereka masih berprinsip dengan pendiriannya dan belum mau akomodatif dengan pemerintah. Artinya walaupun tidak dalam kondisi pandemi, mereka pun hak kunjungannya adalah melalui video call, tidak bertemu langsung ya Pak? Nanti kalau suasana mungkin sudah diizinkan 1 bulan sekali bisa ketemu keluarga, namun kami ada tempat khusus kunjungan yang tetap di sekat kaca yang tidak bisa bersentuhan. Kalau sudah tidak pandemi kalau itu Pak ya? Iya, ini selama 2 tahun ini beginilah dengan keluarganya, mereka dikasih kesempatan 30 menit untuk bicara. 30 menit. Dan di dalam pengawasan? Nah, ini pengawasan terbuka sehingga. Oh ya, ini ruang terbuka. Teman-teman, ini ruang terbuka. Di sini ada pos komandan jaga, petugas pengamanannya, ada petugas registrasinya juga. Oke. Iya Pak. Dan ini diberikan fasilitas untuk pribadi, self service ya, mereka tahu kapan bebasnya gitu ya Pak. Kalau mereka akan melihat administrasi pidananya, tinggal tempel sidik jari yang bersangkutan. Oke Pak. Siap. Baik Ibu, dan kami dalam membina para WBP teroris, salah satunya adalah inilah ruang sederhana ini yang kami nama ruang damai. Ruang damai kenapa? Karena ruang untuk bisa berkomunikasi, berkeluh kesah,
Boleh nih Pak, ke dalam nih Pak. Mari Bu, silakan Bu. Oke. Mari Bu. Ini menarik sekali, ruang damai ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Maaf rekan-rekan, mengganggu sedikit ya. Bisa sedikit sebentar saja. Ini Bu, ini kami namakan ruang yang sederhana adalah ruang damai. Ruang damai ini adalah ruang serbaguna. Terutama khusus untuk para rekan-rekan yang berkasus terorisme, bagaimana kita bisa mencurahkan segala isi hati, harapan, kesulitan, dan ya termasuk cita-cita. Setelah kondisi ini apa? Nah, teman-teman kami yang sudah NKRI ini adalah sebagai apa sih kami untuk, kalau kami terus yang bicara mungkin ada jarak, ada sesuatu yang agak nggak enak. Artinya, tapi ini menarik nih Pak, berarti yang ngajak, yang nge-guide, yang ngebimbing itu dari teman-teman warga binaan. Warga binaan sendiri juga, ya? Supaya silahkan ngobrol lah, bercurhat segala macam. Hasil dari ini nanti kesempatan lain kita akan adakan evaluasi apa sih yang dimauai teman-teman di sini dan apa kesulitannya, apa yang menjadi harapan dan apa yang tetap menjadi pendiriannya sehingga. Pak Roni, ini menarik sekali karena teman-teman yang ngajak itu dari warga binaan justru. Iya. Ya, sudah berapa tahun Pak laksanakan ini Pak? Kita baru mulai ini Bu, sekitar mungkin September kemarin itu kita coba. Ide awalnya itu adalah dari ketika kita ngobrol-ngobrol dengan pamong yang ada dan mereka memiliki satu keinginan yang sama dengan kita, di mana kita juga menginginkan agar teman-teman kita yang lain itu menyadari kekeliruannya. Maksudnya Islam itu adalah sebuah agama yang humanis, agama yang dinamis dan agama yang sangat toleran. Nah, sehingga kita ingin agar teman-teman itu bisa memahami. Silakan, Mas, namanya siapa? Iya. Pak Ihya dari mana? Dari Majalengka. Majalengka kena pidana berapa tahun? 6 tahun, sudah berapa tahun? Baru 2 tahun lebih sedikit. Dari pengalaman saya di sebelum-sebelumnya bahwa membuat saya banyak merenung dan berpikir. Dan kemudian saya mengambil langkah ini harus ada perbaikan. Alhamdulillah Pak Roni sedikit banyak memberi supply inilah pencerahan. Akhirnya saya dapat terbuka pikiran saya dan kembali mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan di belakang dan apa sih yang akan saya lakukan ke depan. Nah, insya Allah ini Pak Roni banyak membantu saya. Bagaimana dukungan dari petugas lapas sendiri? Alhamdulillah. Yang dirasakan. Alhamdulillah. Mereka baik-baik, mereka sangat mensupport. Begitupun dari keluarga dan teman-teman yang di sini semua. Alhamdulillah. Ada pemaksaan? Tidak ada ya, jadi semuanya karena keikhlasan. Insya Allah. Di antara yang membuat teman-teman ini juga sadar tentang pemahaman-pemahaman yang selama ini mungkin sedikit keliru ya, sedikit melenceng daripada yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Itu adalah pelayanan dan sikap humanis dari para pamong yang ada di sini, sehingga sisi kemanusiaan itu pamong itu petugas lapas ini ya? Petugas lapas ini, sehingga sisi humanis itu tadi, sisi kemanusiaan itu tadi membuat kita akhirnya berpikir apakah orang-orang yang memperlakukan kita dengan baik ini adalah musuh yang harus kita binasakan, dan itu akhirnya menyadarkan kita ternyata siapa sebenarnya yang kejam di antara kita, seperti itu. Menarik sekali ya. Pak Roni, teman-teman yang lain ya, semoga di ruang damai ini dapat menyebarkan kedamaian lagi untuk teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, makasih. Habis ini Bapak mau ajak kami kemana nih Pak? Oh ya Ibu, jadi pembinaan yang tidak kalah menarik yaitu ada di musola bagi para napi-napi teroris. Ya, gimana? Maaf sebentar. Gimana Mas? Bebas ya? Bebas? Izin Pak. Oh ya. Baik, kalau gitu Mas apa namanya? Juga Mas Yoga, selamat, bebas. Kasusnya apa? narkoba. Ya sudahlah, narkoba pemakai, pengedar atau bandar? Dibilang pengedar Pak. Ya pengedar ya sudahlah, ini 4 tahun di dalam ya? Iya. Jangan kembali lagi ya Pak ya? Pengalaman yang luar biasa, kasihan anak istri yang butuh biaya, butuh disayang dan butuh keberadaan bapaknya ya sama suaminya di rumah. Ganti hari yang hilang selama kena musibah ini untuk bagaimana menceritakan anak istri dan keluarga ya. Kasihan istri, anak dan orang tua yang ada. Selamat ya, dan mudah-mudahan bisa menemukan kehidupan yang lebih baik lagi dan jangan mengulangi lagi ya. Baik. Oke, ini
pengajian seperti apa Pak? Ini kasus-kasus terorisme di sini? Ya, ini gabungan tapi lebih banyak yang napiter yang sudah NKRI. Selain tadi ruang damai, ini adalah mereka untuk belajar bahasa Arab lebih baik dan tentu apa? Jadi penceramah ya gitu penceramahan untuk lebih bagaimana sih mendalami sebuah keagamaan yang baik. Ini orangnya itu saja atau ada agenda, ada seperti Ya jadwal? tentu bergantian. Mapiter termasuk yang kasus narkotika kita campur jadi satu. Kita bekerja sama dengan yayasan dari luar, Pak Ustadznya untuk memberikan pencerahan. Ya. Bermacam-macam bukan hanya Ini ceramah. ustadznya dari luar? Iya dari luar. Oke. Berarti ada kerjasama Dari, dengan pihak luar dari ya Pak ya? Kementerian Agama, Oh dari Kementerian Kecamatan Agama. Gunung Sindur yang kerjasama dan kita tiap hari bergantian orangnya dan ustadznya juga bergantian. Dan kasus-kasus terorisme ini antusias mengikuti Pak? Ya tentu yang sudah NKRI mereka dengan apa ya serius dan sangat penuh perhatian mengikuti ceramah-ceramah tentang keagamaan. Oke Pak, setelah di sini boleh nggak Pak? Kalau kami juga diajak nih lihat di mana sih ruang hunian dari teman-teman Oh, ya. warga binaan teroris? Ada di dalam, mari Ibu kita Oke. lihat di blok Siap, dan Bapak. kamar hunian. Oh iya Bu, ini sebagian sedang berolahraga pagi, ya kan? Ini kasus terorisme semua ya Pak? Semuanya ini jadwalnya terorisme. Oke. Mas. Assalamualaikum. Coba break dulu sebentar, deket sini. Wih. Break. Sedang main apa ini? Main futsal Pak. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi teman-teman ini apa? Kasus teroris semua. Alhamdulillah. Jadi ini Ibu. Oke, ini mereka, bagian dari kegiatan pembinaannya ya. Oke. supaya ada kegiatan keringat semua nih sampai siang ini masih olahraga. Ya, dan ini udah NKRI semua ya Pak? NKRI? Harga mati. Mantep. Oke Mas. Sudah semoga- cukup istirahat udah panas ya. Ya. Ini aja. Semoga cepat kembali keluarga ya. Oke. Udah lapangan, selanjutnya kita ke Mau ke blok Ini Bu. udah kelihatan Ke blok. bloknya ya, Pak ya? Ke blok. Blok C namanya ini Blok C. Ya. Ini salah satu blok hunian dari warga binaan kasus terorisme Terorisme yang sudah NKRI. yang sudah NKRI. Artinya yang belum NKRI beda. Blok Beda ada di blok D sana yang masih super maksimum security ada. Oke. Mari Bu. Cermai ya Pak ya. Oke. Blok C ya Pak. Izin Pak, ingin berkunjung ke dalam ya? Ya masih. Cip. Oke, ini blok C. Blok C Cermai untuk khusus napiter yang sudah NKRI. Ini bloknya semua sama, semua adil. Gitu. Pak, boleh kita? Ya silakan. Ini sebagian sedang kegiatan pembinaan, jadi yang di sini mungkin hanya sebagian kecil. Ini di sini ini ada kamar-kamarnya 40 dan ya. ya. Nah ini kegiatannya nonton TV. Nonton TV. Itu bagian dari oke. Assalamualaikum Pak. Sedang apa ini Pak? Nonton TV. Ya ini salah satu fasilitas kami. Mereka kami berikan hiburan yaitu dengan nonton TV rame-rame. Jadwalnya gimana Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Tentu pagi Pagi. sampai jam setengah 12 ya, dan mungkin sore nanti setelah asar. Setelah asar mereka sampai tutup kamar mereka kesempatan nonton. Selain itu juga mereka nih di sini bisa untuk sholat berjamaah bersama Sholat maghrib berjamaah, ya, iya. dan ya maghrib saja dan biasa untuk berdiskusi mereka dan kadang kami masuk ke dalam sini untuk lebih mempercepat efektivitas daripada mereka keluar sana. Kami yang masuk mendengar kesulitan apa keluh kesah mereka dan hal-hal yang perlu kita pecahkan tanpa harus membuat sebuah jangka keamanan. Boleh nih Pak kita lihat-lihat ya Pak. Iya. Di sini ada berapa kamar nih Pak? Ini untuk satu lantai bawah ada 14 pintu, tapi kamarnya 2 kali lipat berarti 28 lantai bawah dan 28 lantai atas. Oh, dan artinya 2 pintu di dalam? Ya ada 2 pintu, 2 kamar, kan one man one cell, jadi 1 pintu utama, 2 pintu kamar. Boleh Ya. dilihat Pak. Silakan. Oh, ini nggak ada orangnya ya Pak? Sedang ada kegiatan di Sudah pada pembinaan. kegiatan ya. semua, artinya silakan. mereka kegiatan pembinaannya terus Ya. berjalan ya Ya. Pak? Ini
kamar 1, kamar 2 mereka sendiri di dalam. Ya, terus Tadi yang Bapak sampaikan ya Pak bahwa di jam-jam tertentu mereka boleh berkegiatan keluar karena ini sudah NKRI ya berarti sudah NKRI, ya. tentu jam 7 kami keluar untuk aktivitas pembinaan dan kebersihan dan sebagainya. Iya. Jam menjelang setengah 12 atau jam 12. Oke, tadi berarti memang karena jam segini pada kosong kadang semuanya berkegiatan. Ya, ini kan Ya, jam Pak. efektif, jam kerja, jam pagi mereka beraktivitas dan kami berusaha untuk bagaimana tidak membuat mereka kosong kegiatan. Jadi di jadwal siapa yang harus berkegiatan, siapa yang harus jaga blok kebersihan dan Oke. sebagainya. Ini blok NKRI. Berarti ada blok yang belum NKRI ya Pak? Ada namanya ya blok high risk atau High risk. super maximum security. Iya. Boleh kita lihat di sana juga ya Pak ya? Di sana boleh, tapi mungkin hanya dari luar ya, karena Siap. Nah ini apa nih Pak? oh ya, ini kami memberikan fasilitas wartel sus atau telepon sus. umum. Karena nggak boleh ada handphone di dalam ya Pak ya? handphone, tentu mereka juga diberikan hak untuk bicara. Kami memfasilitasi dengan wartel sus yang memang SOP-nya begitu. Jadi silahkan mereka telepon dengan Ini ada di wartel. setiap blok Pak? Ada setiap Disediakan blok ya, Pak, ya, ya? setiap Setiap blok. hanya blok D yang belum memang Blok D nggak bisa, karena ya. memang tadi Ya. masih high risk ya Pak Ya, ya, betul. kategori resiko tinggi. Oke, selanjutnya kita ke Oh ya nih, blok terakhir ini namanya blok Dieng. D atau blok Dieng. Ini adalah blok usul super maximum security atau high risk. High risk, Ini ya. ditempati oleh napi terorisme yang baru pindah dari rutan Cikeasono, Densus 88 dan kami perlu terapi dan observasi lebih lama di sini. Oke. Gitu. ini blok D ya Pak ya. Berarti ini saya lihat terkunci semua. Karena mereka memang yang belum NKRI termasuk kategori risiko tinggi, betul Pak? Iya betul Bu. Jadi ini adalah blok D atau blok Dieng. Kami khususkan, kami namakan blok high risk atau super maximum security atau yang risiko tinggi. Ini adalah sebetulnya untuk para terorisme yang masih merah atau yang baru dipindah dari CKS dan termasuk sebetulnya untuk para bandar narkotika yang risikonya pokoknya tinggi. semua yang kategori high risk ya High Pak. risk, Kasus tapi apapun sekarang ya Pak ya. ini sementara yang ada hanya terorisme. Yang ada kasus Makanya ini sepi semua karena mereka 24 jam ada di kamar, one man one cell. nggak bisa keluar tuh Pak. Oh, dikeluarkan hanya 1 hari sekali, 1 jam untuk angin-anginan, Untuk menjaga berangin-angin. kesehatan. Berarti mereka Nah, ya. punya space ya Pak. Ya, Sekaligus atau ada jadwalnya mereka? kita bagi-bagi Pak. Di jadwal ya Iya, Pak. kita bagi-bagi supaya karena kami juga menghindari untuk mereka bertemu secara massal dalam satu titik, jadi bisa komunikasi lebih intens. Makanya paling 5 orang 1 jam masuk lagi, 5 orang 1 jam masuk lagi. Oke. Pak, tadi Bapak bicara ada yang merah, ada yang udah NKRI. Nah, sekarang Pak, apa sih Pak tantangannya untuk petugas lapas di sini? Tadi ada juga Pak Among di bawah pimpinan Bapak bekerja sama dengan Densus, BNPT tadi. Apa sih Pak tantangannya untuk warga binaan yang masih belum bersedia NKRI? Iya, terima kasih Bu. Memang kami diberi amanah, ternyata kami masih harus diberikan tanggung jawab untuk mengelola para khusus napiter yang di sini mungkin termasuk yang paling banyak selain di Nusa Kambangan. Oke. Hari ini ada 96 napiter. Oke. Sementara masih ada 55 orang yang kategori merah. Kategori merah itu di institusi kami lebih diberikan julukan itu karena para napi teroris ini masih sangat tinggi integritas dan militannya dengan Prinsipnya prinsip ya? hidupnya Iya, dengan iya. kelompoknya yang di luar sehingga ajakan kita untuk ayo kembali ke NKRI untuk melakukan aktivitas sebagai warga negara yang baik masih ditolak. Masih ditolak dan masih dengan beberapa alasan untuk ini prinsipnya masih benar. Tentu kami harus bekerja sama dengan beberapa pihak, terutama tentu BNPT, Densus 88 pasti, dan dari BIN. Artinya walaupun masih ada ketidakbersediaan, program pembinaan terus diberikan. Ya, berharap mereka bisa berubah ya Pak, dari yang tadi nggak mau NKRI, mau berubah NKRI. Seperti yang tadi kita lihat
di ruang damai itu ada yang masih merah tapi masih sudah mau diajak untuk diskusi ya Pak? Ya, tentu kami tidak bisa memaksa, Iya. tidak bisa memaksa Tidak ada karena ini pemaksaan. masalah ideologi Betul. dan beda dan antik, dan inilah kesulitan kita, tidak seperti napi-napi umum yang lain. Napi teroris ini adalah masalah ideologi, masalah keyakinan, Iya. sehingga kami menyadari pemahaman keagamannya juga masih rendah. Betul. Mereka sudah tingkatan high level, sehingga ya kami lebih ke apa ya, yang penting kami berniat tulus memberikan sebuah pelayanan yang Pakai baik, hati dengan hati, pakai ya hati, Pak ya. dan bukan merasa kami yang paling benar, Betul. tapi semata-mata bahwa kami harus melakukan apa yang menjadi diamanahkan kepada kami untuk Oke, khusus membina napi, mereka ya, Pak. terorisme ini. Oke Pak, aduh selamat berjuang ya Pak. Ini sangat perjuangan yang tidak mudah ya Pak ya. Tapi sudah berapa tadi Pak yang sudah NKRI di Ya, tahun ini? tahun 2021 kami sudah mengikrar NRI napi teroris sebanyak 68. 68. Itu prestasi yang membanggakan karena ini bagian dari hasil dari pembinaan yang Bapak dan jajaran bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pembinaan kepada narapidana terorisme gitu ya Pak. Oh gitu ya Pak ya, tadi di blok C perbedaannya, blok D perbedaannya. Artinya memang akan kalau pembinaan itu berhasil atau yang bersangkutan ini kasus terorisme, mereka akan turun level ya Pak, dari Iya, high betul. risk Ya, menjadi yang maksimum security Maksimum dulu, security, ya. dan nanti bertahap menjadi medium. seperti teman-teman ini Ya, ya, itu. yang sudah bisa berkegiatan olahraga di luar Ya. gitu. Setelah NKRI pun nggak otomatis, dia Nggak perlu waktu otomatis ya, 2 Pak? bulan untuk melihat apa ya perkembangan jadi masih ada ya Pak? kepribadiannya. Ya, Nggak 2 ujuk-ujuk bulan. NKRI harus Hanya langsung. dikeluarkan dari kamar tapi belum keluar blok. Gitu. Sahabat masyarakat, demikianlah touring kita hari ini di Lapas Narkotika Gunung Sindur, di mana kita sudah menyaksikan bagaimana perjuangan dengan hati Kalapas beserta jajaran untuk memotivasi warga binaan kasus terorisme untuk NKRI. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya lapas-lapas yang melakukan pembinaan narapidana teroris. Kita dukung, kita support, kita doakan bersama agar lapas ini bisa terus melakukan pembinaan kepada narapidana kasus terorisme agar dapat kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang siap mendukung pembangunan negara Republik Indonesia untuk pemasyarakatan yang semakin pasti. Sahabat kemasyarakatan, luar biasa kan upaya-upaya hebat yang telah dilakukan oleh Lapas Narkotika Gunung Sindur yang telah mengantarkan puluhan narapidana teroris untuk kembali ikrar NKRI. Dan tetap bersama Tour de Prison karena pengalaman selanjutnya akan menghadirkan kreativitas dan cerita kekhususan dari Lapas Khusus Gunung Sindur. Don't go anyway, always stay with Tour de Prison.